Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa, ada pertanyaan yang masuk berkaitan dengan status anak zina atau anak yang di luar nikah dalam kewarisan. Apakah ia berhak mendapatkan bagian dari warisan orang tuanya? Kita tegaskan bahwa secara hukum syariat, anak zina itu tidak punya ayah kandung. Dia juga tidak punya saudara-saudari kandung. Anak zina hanya punya ibu kandung. Itulah ibu yang melahirkannya. Anak zina hanya punya saudara-saudari seibu saja. Karena itu, apabila anak tersebut katakanlah perempuan dan saatnya ia menikah, maka yang berhak dan sah menjadi wali dalam pernikahannya hanyalah wali hakim saja. Dan itu adalah kepala kantor urusan agama kecamatan di kecamatan mana pelaksanaan akad nikah itu berlangsung. Ayah biologisnya tidak berhak dan tidak sah menjadi wali dalam pernikahannya. Begitu juga dalam kewarisan. Bila mana ayah biologisnya itu meninggal dunia, maka anak tersebut bukan ahli waris dan tidak berhak mendapatkan bagian dari harta warisan. Begitupun sebaliknya, kalau sang anak yang meninggal dunia, katakanlah banyak harta yang ia tinggalkan, pun ayah biologisnya itu tidak berhak mendapatkan bagian dari harta warisannya. Berbeda dengan ibu kandung, ibu yang melahirkan. Kalau ibu yang meninggal dunia, anak tersebut dapat bagian, karena itu ahli warisnya. Kalau anak yang meninggal dunia, juga ibu mendapatkan bagian dari harta warisannya. Jadi anak zina atau anak yang di luar nikah, dia hanya punya hubungan nasab dengan ibu yang melahirkannya saja dan kerabat-kerabat ibunya. Wallahu a'lam. Jadi ini ada kasus yang ditanyakan, sepasang suami istri. Sebelum mereka menikah, rupanya mereka terlanjur berbuat zina. Dan hamillah si perempuan itu. Karena sudah hamil, kemudian mereka menikah. Tak berapa lama kemudian lahirlah anak laki-laki. Waktu terus berlanjut dan ternyata pernikahan mereka langgeng, menyusullah berturut-turut setelah itu dua orang anak, dua-duanya perempuan. Puluhan tahun kemudian, kedua suami istri ini, sepasang suami istri ini meninggal dunia. Maka pada saat sang suami meninggal dunia, yang menjadi ahli warisnya hanyalah istri yang waktu itu masih hidup. Kemudian hanya dua orang anak saja, dua orang anak yang perempuan itu. Sedangkan satu orang anak yang laki-laki itu tidak terhitung sebagai ahli warisnya. Tapi pada saat sang istri meninggal dunia, maka ketiga anaknya itu, yang laki-laki dan dua orang anak perempuan itu terhitung sebagai ahli warisnya. Demikian pemirsa dalam menentukan dan membagi-bagi. Mudah-mudahan bisa dipahami. Wallahu a'lam. Kemudian ini ada 3 pertanyaan yang masuk pada kolom komentar di channel YouTube kita, Ahmad Muttaqin Official. Fitri Apriani. Assalamualaikum. Kakek saya sudah meninggal. Beberapa tahun kemudian ayah saya meninggal. Harta warisan kakek saya belum dibagikan karena masih ada nenek. Ketika nenek saya meninggal, karena ayah saya sudah meninggal, kedua tante saya menjual semua harta peninggalan kakek saya dan nenek saya tanpa sepengetahuan saya. Kebetulan ayah saya anaknya 2, saya dan adik laki-laki saya. Yang saya tanyakan, apakah saya dan adik laki-laki saya berhak atas warisan nenek dan kakek saya? Dan bagaimana pembagiannya? Mohon pencerahannya, terima kasih. Tentu saja Anda dan adik laki-laki Anda itu berhak mendapatkan bagian dari harta warisan kakek dan nenek Anda. Jadi kakek dan nenek Anda memiliki 3 orang anak, 1 laki-laki dan 2 orang perempuan. Pada saat kakek Anda meninggal dunia, yang menjadi ahli warisnya adalah istri dan 2 orang anak perempuan. 3 orang anak, 1 laki-laki, 2 perempuan. Tapi kemudian harta warisan masih belum dibagi saat itu. Lalu menyusul pula
anak laki-laki dari kakek Anda, anak laki-laki dari nenek Anda meninggal dunia. Setelah itu, giliran nenek Anda pula yang meninggal dunia. Barulah dua orang tante Anda itu menjual harta yang ada tanpa sepengetahuan Anda. Sebenarnya, kewajiban untuk melaksanakan pembagian harta warisan itu telah berlaku pada saat kakek Anda meninggal dunia. Jadi berapapun aset yang sudah dijual oleh dua orang tante Anda itu, katakanlah misalnya seharga 1 miliar. Dan kalau itu harta bersama antara kakek dan nenek Anda, maka hitungannya diurut kembali ke belakang. Itu adalah harta bersama antara kakek dan nenek Anda. Jadi kalau 1 miliar, pada saat kakek Anda meninggal dunia, dari 1 miliar itu yang menjadi harta warisan kakek Anda adalah 500 juta. 500 juta lagi mutlak menjadi bagian dari nenek Anda yang pada saat itu masih hidup. Nah, 500 juta harta warisan tadi dibagi-bagilah kepada ahli waris kakek Anda. Ada istri, itulah nenek Anda, mendapatkan 1/8 dari 500 juta itu. 1/8 dari 500 juta itu 62.500.000 rupiah. Sisanya tentu ada 7/8 lagi. 7/8 inilah yang dibagi-bagi kepada 3 orang anak kakek Anda. 1 laki-laki, 2 perempuan. Anak laki-laki dihitung 2 bagian dan masing-masing anak perempuan dihitung 1 bagian. Kalau begitu dibagi 4 lah. Yang 7/8 sisa harta itu dibagi 4. Maka anak laki-laki kakek Anda atau ayah Anda bagiannya adalah 2/4 kali 7/8 kali 500 juta sama dengan sekian. Masing-masing tante Anda itu bagiannya 1/4 kali 7/8 kali 500 juta sama dengan sekian. Nah, bagian ayah Anda itu, karena ayah Anda sekarang sudah meninggal dunia, itu tentu saja berpindah hak kepada Anda dan saudara laki-laki Anda itu, adik laki-laki Anda itu. Berapapun banyaknya bagian warisan ayah Anda dari kakek Anda itu dibagi 3. Mengapa dibagi 3? Karena ada anak ayah Anda itu laki-laki 1 orang, dihitung 2 bagian. Anda perempuan dihitung 1 bagian. Jadi berapapun bagian ayah Anda dari warisan kakek Anda itu, Anda mendapatkan 1/3 dari situ, 2/3-nya lagi untuk adik laki-laki Anda tersebut. Nah, berlanjut. Pada saat nenek Anda meninggal dunia, maka posisi harta warisan nenek Anda ada 500 juta dari harta bersama, ditambah 62.500.000 atau 1/8 dari harta warisan kakek Anda. Berarti semuanya menjadi 562.500.000 rupiah. Itu menjadi harta warisan nenek Anda yang tentu saja dibagikan kepada ahli warisnya. Siapa ahli warisnya? Ada 2 orang anak perempuan. Itulah tante-tante Anda itu. Kemudian mereka mendapatkan 2/3. Sisanya tentu ada 1/3 lagi. 1/3 ini menjadi hak Anda dan adik laki-laki Anda. Artinya cucu dari nenek Anda, cucu dari almarhum nenek Anda, dari anak laki-lakinya yang juga sudah almarhum itu. Jadi yang 2/3 kali 562.500.000 rupiah sama dengan sekian, itu menjadi bagian dari tante-tante Anda. Berbagi ratalah mereka di situ. Sisanya yang 1/3 tadi, 1/3 kali 562.500.000 rupiah itu, ini menjadi bagian dari Anda dan adik laki-laki Anda itu. Berbagi 3 lah di situ. 1/3 untuk Anda, 2/3 untuk adik laki-laki Anda itu. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami dan dilaksanakan dengan baik. Wallahu a'lam. Firhan Zulfikar Meha, Assalamualaikum Pak. Suami saya sudah meninggal dunia dan kami tidak dikaruniai anak. Suami saya memiliki adik kandung 1 dan ibu kandung dan juga memiliki adik seibu lain ayah, 4 laki-laki dan 2 perempuan. Suami saya meninggalkan sebuah rumah yang ingin saya tanyakan bagaimana cara membagi rumah dan isinya Pak. Bagaimana cara membagi rumah dan isinya Pak Ustadz?
Mohon bantuannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau rumah itu rumah pribadi suami Anda, maka rumah itu menjadi harta warisan seluruhnya. Tapi kalau rumah itu harta bersama antara Anda dan suami Anda, maka berapapun harga rumah itu, hanya separuhnya saja yang menjadi harta warisan suami Anda, separuhnya lagi mutlak menjadi bagian dari Anda selaku istrinya. Kemudian ahli waris dari suami Anda ada istri. Istri mendapatkan 1/4 karena tidak punya anak. Suami tidak punya anak, maka istri mendapatkan 1/4 dari harta warisan suami. Kemudian ada ibu kandung dari suami. Ibu kandung mendapatkan 1/6. Kemudian ada beberapa orang, saudara-saudari seibu dari suami. Mereka mendapatkan 1/3. Berbagilah mereka di 1/3 itu. Nah, begitu cara membaginya. Kita ulangi sekali lagi. Istri mendapatkan 1/4 kali harta warisan suami. Kemudian ibu kandung mendapatkan 1/6 kali harta warisan suami. Kemudian saudara-saudari seibu mendapatkan 1/3 dari mohon maaf di sini memiliki ada adik kandung rupanya. Kita ulangi sekali lagi. Istri mendapatkan 1/4 dari harta warisan suami. Kemudian adik kandung suami mendapatkan setengah. Kalau perempuan, kalau adik kandung suami itu perempuan, maka adik kandung itu mendapatkan setengah dari harta peninggalan suami Anda. Kemudian sisanya, maksud saya, adik saudara-saudari seibu dari suami Anda itu mendapatkan 1/3 dari harta warisan suami Anda. Tapi kalau adik kandung, di sini nggak dijelaskan apakah adik kandung itu laki-laki atau perempuan. Kalau adik kandung suami Anda itu laki-laki, maka dia asbah. Cara membaginya begini. Anda mendapatkan 1/4 selaku istri, ibu kandung suami Anda mendapatkan 1/6, kemudian saudara-saudari seibu suami Anda mendapatkan 1/3, dan sisanya untuk saudara kandung suami Anda kalau memang ia laki-laki. Wallahu a'lam. Muhammad Arsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arsyad dari Riau. Maaf dan izin Pak Ustadz. Ada 2 pertanyaan Pak Ustadz. 1, Ani satu-satunya anak perempuan dapat nisfu itu setengah. Sedangkan dari peninggalan orang tuanya yang sudah meninggal keduanya. Adapun yang separuhnya lagi untuk siapa? Tapi Ani punya saudara, Fatmah, lebih dulu wafat dari orang tuanya. Sedangkan Fatmah punya 3 orang anak, cucu dari pewaris. Apakah cucu dapat warisan dari kakek neneknya? Atas jawabannya saya ucapkan jazakumullah khairan katsira. Ahli waris yang dihitung dalam pembagian harta warisan adalah ahli waris yang nyata-nyata masih hidup pada saat si pewaris atau si pemilik harta itu meninggal dunia. Kalau ahli waris itu duluan meninggal dunia dari si pewaris, maka tidak dihitung lagi. Kemudian berkaitan dengan pertanyaan apakah cucu berhak mendapatkan warisan dari almarhum-almarhumah, tergantung cucu. Kalau cucu itu dari anak laki-laki, maka dia ahli waris, berhak mendapatkan bagian dari harta warisan. Tapi kalau cucu itu anak dari anak perempuan, cucu dari anak perempuan, maka dia bukan ahli waris. Karena bukan ahli waris, maka tidak berhak mendapatkan bagian dari harta warisan. Kendati demikian, dalam surah An-Nisa ayat 8, Allah berfirman, "Wa iza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa." Apabila dalam pembagian harta warisan itu hadir ada kerabat-kerabat, ada anak-anak yatim, ada orang miskin, farzuquhum minhu, maka kasihlah rezeki dari harta warisan itu kepada mereka. Berbagi rezekilah dengan mereka. Wa qulu lahum qawlan ma'rufa, dan berbicaralah kepada mereka dengan pembicaraan yang baik, dengan komunikasi yang bagus. Tujuannya apa? Walaupun tidak ditentukan berapa kadarnya, tapi adalah mereka mendapatkan bagian, berbagi rezekilah. Tujuannya sekali lagi adalah supaya silaturahmi itu dapat terpelihara dengan baik. Mereka juga merasa bergembira mendapatkan bagian dari itu, walaupun tidak ditentukan kadarnya seperti tadi. Demikian. Kemudian, ya ini sebenarnya pertanyaan yang kedua ini. Pertanyaan yang pertama tadi,
pada saat si pewaris itu meninggal dunia kan hanya punya satu orang anak perempuan saja yang hidup, dan anak perempuan itu dapat setengah dari harta warisan yang ditinggalkan. Yang setengahnya lagi kemana? Ya, yang setengahnya lah itu mungkin ahli waris itu, maksud saya si pewaris itu mungkin punya saudara-saudara yang lain, ada saudara kandung, mungkin ada saudara seibu, mungkin ada paman, mungkin ada anak paman. Nah, itu bagian mereka lah itu, yang setengahnya lagi. Tapi kalau ternyata tidak ada ahli waris yang lain, memang hanya anak perempuan itulah satu-satunya ahli waris yang ada pada saat keduanya meninggal dunia. Maka walaupun anak perempuan itu dapat setengah, tapi karena masih ada sisa harta, sementara tidak ada ahli waris lain yang asbah, maka sisa harta itu dikembalikanlah kepada ashabul furud atau ahli waris yang ada. Jadi anak perempuan itu bisa mendapatkan semua harta yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Demikian pemirsa, mudah-mudahan bisa dipahami. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi marji'ul ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.